Nezar Patria sah diangkat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika pada Senin 17 Juli 2023. Nezar Patria akan bertugas mendampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi yang menggantikan Johnny G. Plate lantaran terjerat kasus korupsi pengadaan proyek BTS 4G tahun 2020 sampai 2022 yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo juga berpesan, perubahan dunia yang sangat cepat di mana ditentukan oleh Information and Communication Technology menjadi pekerjaan rumah utama. Tak hanya itu, Presiden juga berharap nantinya penanganan Artificial Intelligence atau AI maupun satelit frekuensi yang mendukung kedaulatan negara bisa dimaksimalkan. Nezar mengatakan dirinya akan menuntaskan sejumlah masalah prioritas. Salah satunya maraknya platform sosial media dan aplikasi pesan singkat yang menggarap pasar e-commerce, serta isu publisher right yang sudah masuk agenda dan akan dipetakan kemudian. Sebelumnya, pria kelahiran 5 Oktober 1970 itu menjabat sebagai staf khusus bidang komunikasi Kementerian BUMN. Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Nezar Patria dikenal sebagai aktivis dan juga punya pengalaman berkarir di berbagai media massa. Ya pemirsa, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Fani Imaniar dalam episode program One on One kali ini, di mana topik yang akan kita bahas, diskusi yang akan kita perdalam begitu dalam episode kali ini akan berkisar di sejumlah isu yang tentunya muncul dari salah satu kementerian yang menjadi sorotan begitu dalam beberapa waktu belakangan ini oleh baik warganet maupun dari pecinta berita atau informasi dari media konvensional, yakni Kementerian Kominfo. Nah, menuntaskan sejumlah masalah prioritas di Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Informatika atau Kominfo ini adalah juga kita bicara mengenai proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang saat ini menjadi tugas utama baik untuk menteri dan juga wakil menterinya di Kementerian Kominfo. Dan tidak hanya itu, pemirsa, perubahan dunia yang sangat cepat ini di mana ditentukan oleh informasi dan teknologi komunikasi. Ini adalah menjadi sebuah sorotan dan tentunya menjadi sebuah pekerjaan rumah terutama bagi para eksekutif atau pemerintah. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat gitu pelantikan yang Anda juga sudah ketahui terkait dengan beberapa pejabat baru dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, yang mana para pejabat baru ini tentunya mendapat sebuah instruksi dan juga arahan terkait dengan tugas-tugas di kementerian masing-masing. Yang kali ini kita bahas adalah Kementerian Kominfo. Dan kita akan bahas lebih dalam, sudah hadir bersama kami di studio One on One malam hari ini, Abang Nezar Patria selaku Wakil Menteri Kemenkominfo. Selamat malam, Bang Wamen. Selamat malam, Mbak Fani. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tentu harus sehat ya, mengingat tugas-tugas yang akan dikerjakan Abang ini membutuhkan kesehatan. Betul, itu yang paling utama. Menjadi sehat itu paling utama. Baik, Abang mau sedikit napak tilas begitu ketika pelantikan sebagai wamen begitu, kalau boleh tahu waktu itu apa saja mungkin arahan dari Presiden, mungkin sebelum ketika dilantik begitu, Bang Nezar ada tugas begini-begini. Ya sebelum dilantik sih belum spesifik ya tugasnya, mungkin ditanyakan kesiapan, lalu kemudian area tugasnya ya, mencakup tentang ekosistem digital yang ada di tanah air, lalu perkembangan teknologi informasi secara global gitu, lalu beberapa persoalan yang ada di tanah air gitu ya. Belum spesifik ya, karena kan belum dilantik ya. Tapi Abang juga sudah mengikuti kan proses yang sedang ya terjalin gitu atau terjadi ya saat ini di Kementerian Kominfo. Oh iya, kalau itu ya kita itu ikuti lewat berita ya.
Oke, ada mungkin arahan tertentu dari Presiden Joko Widodo begitu, Bang Wamen, terkait dengan bagaimana tugas Abang sebagai Wamen, terutama ketika kita membicarakan kasus korupsi gitu, kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Ya, tentu saja setelah dilantik kita dipanggil oleh Presiden Jokowi ya, Pak Menteri dan saya. Arahan kepada Menteri dan Wakil Menteri cukup jelas dari Pak Presiden. Pak Jokowi menekankan fokus kepada penyelesaian pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo ini yang sempat pending gitu ya, karena kasus bukan mangkrak sebetulnya, mangkrak kan stop gitu kan. Kalau ini pending karena ada pemeriksaan yang terkait dugaan kasus korupsi ya. Oke, berarti harus tetap dilanjutkan begitu? Harus tetap dilanjutkan, dan waktu itu kita periksa gitu ya, kan targetnya 5.651 BTS ya, BTS 4G. Dari jumlah itu yang sudah terbangun itu 4.341. Masih ada PR sekitar 1.000-an lebih. Iya betul, sekitar 1.200-an lagi ya. 1.200-an lagi yang segera akan dibangun gitu. Dari angka itu 700 sekian itu sudah dalam proses pembangunan. Sekarang Mbak Fani ya, sudah dalam proses pembangunan, tapi ada 500-an yang agak sulit untuk assessment sekarang karena situasi kahar. Kahar itu force majeure. Force majeure itu satu, situasi keamanan di daerah atau di lokasi tempat BTS itu, karena hampir dari total BTS yang dibangun itu di daerah Indonesia Timur dan sebagian besar di Papua, gitu. Jadi ada 500-an itu agak sulit ya, karena kita golongkan ke situasi yang kahar, karena situasi keamanan dan juga kondisi geografis yang sulit gitu. Tapi Pak Presiden mengarahkan yang 500 itu tetap kita lanjutkan juga pembangunannya. Despite risiko yang akan dialami iya, betul, dan mungkin kita akan melakukan assessment dari sudut keamanan segala macam, tetapi 500 itu tetap kita bangun, karena jangan sampai gara-gara halangan-halangan seperti itu masyarakat di Papua tidak terkoneksi dengan baik gitu. Betul. Ya. Jadi Pak Presiden cukup komit dengan soal itu. Mudah-mudahan asesmen keamanan itu memungkinkan kita membangun 500. Ada anggaran BTS lebihnya, itu. Bang Wamen, terkait dengan kan kalau misalnya kita bicara mengenai keamanan, mungkin ada Meskup sendiri begitu dari kementerian. Kita belum review sampai ke sana ya, tetapi ya kita melanjutkan dari kontrak-kontrak yang sudah ada selama ini, dan kontrak yang untuk di kawasan yang saya sebutkan itu sifatnya multi years ya. Jadi dukungan dari Kementerian Keuangan juga ada untuk soal ini. Nice. Ya. Jadi proses hukum yang berjalan saat ini terkait dengan kasus korupsi BTS 4G Kominfo itu apakah tidak menghambat atau membuat ya katakanlah tantangan tersendiri begitu Bang Wamen untuk meneruskan proyek ini? Ya pada awalnya iya ya, itu seperti memukul moral ya. Rekan-rekan kita bekerja di Bakti Kominfo ya. Kena untuk ya psikologis mereka? Secara psikologis ya, sehingga ada ketakutan untuk melakukan eksekusi selanjutnya, pembangunan selanjutnya. Tapi setelah menerima arahan Presiden, kita juga sampaikan ke mereka yang terkena kasus hukum proyek pembangunan BTS 4G ini, itu biar diselesaikan oleh Kejaksaan Agung, tetapi jangan sampai menghambat rencana pembangunan untuk sisanya. Gitu. Nah, rencana pembangunan sisanya ini dilakukan dengan melakukan review kontrak-kontrak yang sudah dibuat ya, dilihat lagi sambil terus dimonitor proses pembangunannya. Saat ini dari 5.600 sekian tadi itu, 5.681 ya, itu yang sudah terbangun mungkin sekitar hampir 80%-nya, dan sisanya itu kita coba kebut gitu. Pembangunannya targetnya di akhir tahun mudah-mudahan sudah bisa selesai insya Allah. Ya. Amin ya, Alamin. Tapi gini Bang Wamen,
kasus ini kan cukup masif begitu ya, Yeah. tidak hanya sorotannya tapi juga dampaknya tentu saja Yeah. bagi kementerian. Yeah. Ketika berdiskusi atau ketika Bang Wamen mengenalkan diri tanda kutip begitu kepada teman-teman yang ada, terutama di Bakti Kominfo, sempat ada resistensi atau keraguan begitu dari teman-teman. Kan tadi Bang Wamen mengatakan ya untuk lebih dinamis atau maju begitu, ada keraguan gitu. Alhamdulillah mungkin sekarang enggak ya. Setelah kita beri pesan Presiden kepada mereka semua, ya mereka kembali bersemangat. Dan kita katakan juga dalam proses pembangunan selanjutnya ini yang akan kita monitor sampai dengan akhir tahun, termasuk juga review terhadap kontrak-kontrak yang ada, kita juga minta supporting yuridis dari Kejaksaan Agung gitu loh. Dibantu ya dari Kejaksaan Agung? Dibantu. Kita udah bertemu sama Jaksa Agung dan mereka full support untuk ini karena arahan Presiden juga sampai dengan akhir tahun BTS ini harus selesai gitu, sehingga cita-cita kita untuk menyatukan Indonesia lewat teknologi informasi ini bisa tercapai ya gitu. Oke, baik. Lagi-lagi kita juga harus bicara sih mengenai tadi peran dari Kejaksaan Agung gitu, pengawasan dari eksternal. Kalau untuk pengawasan internalnya sendiri bagaimana, Bang Wamen? Kalau kita tangkap sih gitu, ketika Pak Presiden Joko Widodo ini mengangkat tidak hanya menterinya saja, Pak Budi Aris Setiadi, tetapi juga Abang sebagai Wamen. Ini adalah salah satu insinuasi bahwa pengawasannya akan lebih diperketat begitu dalam internal kementerian. Betul? Betul. Okay. Nah, kita juga buat mungkin beberapa garis pengawasan lah ya, yang berlapis gitu, supaya nanti dalam kerja-kerja selanjutnya kita terkawal dengan baik secara hukum dan kita mematuhi GCG-nya juga, kita mematuhi prosedur yang ada, dan itu kita pastikan tidak ada unsur-unsur pelanggaran hukum di dalam proses pembangunan yang seterusnya gitu. Itu yang jadi komitmen kita sih. Gitu. Oke. Bang Wamen, tapi masalah atau juga isu yang berkembang begitu di Kemenkominfo kan bukan hanya korupsi atau kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo ya, tetapi juga kemarin ada hacker begitu yang saya nggak tahu ya, maksudnya hacker ini betul Bjorka atau ada pihak lain begitu yang meretas kemudian juga jadi bikin data pribadi penduduk Indonesia lewat Dukcapil ini bocor begitu. Nah, dari kementerian sendiri bagaimana? Banyak yang menyaksikan keamanan dari software mungkin atau dari fungsi-fungsi lain gitu yang dilakukan atau berjalan begitu di Kominfo selama ini tuh sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sampai bisa bocor lagi datanya. Iya, ini juga jadi bahan evaluasi kita gitu ya. Begitu kita dapat tugas untuk memimpin kementerian ini, kita coba melakukan evaluasi juga ya untuk cyber threat, lalu juga keamanan digital ya dari situs-situs kementerian dan lembaga yang ada, dan kita coba trace juga ini bocornya lewat mana. Terus kemudian modusnya seperti apa, segala macam. Saya sudah bicara itu dengan Dirjen Aptika gitu ya, yang membawahi soal Pak Samuel dan kawan-kawan. Iya, Pak Semi dan kawan-kawan yang membawahi bidang ini gitu. Dan kita berdiskusi dan kita coba mempertebal aspek-aspek security ya, dari sistem elektronik yang kita punya gitu. Baik. Bang Nezar, saya mau sedikit potong, kita sama-sama akan kembali bahas begitu terkait dengan kasus korupsi Bakti Kominfo gitu, karena lagi-lagi ini adalah kasus yang cukup atau paling besar saat ini sedang dihadapi oleh Kementerian Kominfo. Nah, penyelidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo ini sendiri, pemirsa, juga terus bergulir dan masih bergulir sampai dengan saat ini. Banyak kejutan dari kasus tersebut, mulai dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka, dan mungkin sampai dengan saat ini kita juga tahu begitu ada narasi yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan sebagai atau whistleblower gitu, sebagai ingin menjadi sebuah justice kolaborator karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara cukup masif. Satu persatu, kasus korupsi BTS 4G Kominfo terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo, di mana mantan Menkominfo Johnny G. Plate didakwa menerima uang sebesar 17.848.308.000 rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah orang seperti Anang Ahmad Latif yang diduga menerima uang sebesar 5 miliar rupiah,
lalu Yohan Suryanto sebanyak Rp453.608.400, lalu Irwan Hermawan sebesar Rp119 miliar, Windy Purnama Rp500 juta, dan Muhammad Yusrizky Mulyawan Rp50 miliar dan $2.500.000 Amerika Serikat. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga Rp8,3 triliun yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Menariknya, pengungkapan kasus ini semakin berkembang. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai $1,8 juta atau Rp27 miliar. Namun Magdir tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan uang tersebut. Kasus korupsi BTS Bakti.com.info bermula dengan rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Base Transceiver Station atau BTS. Namun setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru untuk menguak kasus korupsi BTS 4G Bakti.com.info. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelihatannya akan ada pihak-pihak lain begitu Bang Wamen yang mungkin tanda kutip diseret begitu dalam kasus ini. Dari Kominfo sendiri bagaimana? Tidak menutup kemungkinan kalau ada pihak-pihak lain tentunya dari Bakti.com.info maupun juga dari kementerian yang bisa saja terseret begitu. Ada komentar? Mungkin saja kita lihat bagaimana perkembangan kasus ya yang sedang di bawah penyidikan dan penyidikan Kejaksaan Agung ya. Saya tidak bisa berkomentar banyak soal apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tentu saja Kejaksaan Agung yang lebih tahu dan kita juga belum bisa membuat kesimpulan-kesimpulan karena penyidikan sedang berjalan gitu ya. Dan berapa jumlah yang korupsi dan berapa negara dirugikan, kita tunggu hasil penyidikan Kejaksaan Agung. 8 triliun Bang, cukup masif nominalnya ya? Ya. Oke, tapi kerjasama dengan Jaksa Agung sendiri begitu, ST Burhanuddin gitu, mengingatkan yang bersangkutan juga mengatakan akan turun serta begitu, tidak hanya untuk kasus korupsi ini saja, tapi juga isu lain, kasus hoax, terus kemudian juga supervisi begitu terkait dengan informasi dan juga perputaran begitu informasi yang sedang dikelola oleh Kemenkominfo. Ya, kita merasa sangat terbantu ya, dan lebih merasa percaya diri ya gitu di tengah ada backup. Di tengah di tengah katakanlah krisis kepercayaan terhadap apa yang dilakukan oleh Kominfo gitu ya, karena kasus yang tadi Mbak Fani ceritakan gitu ya. Tapi sekarang saya kira kita punya semacam kepercayaan diri lagi gitu. Setelah ada backup, Presiden juga memberikan arahan yang cukup tegas dan meminta kita jangan ragu-ragu untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang tersisa itu, patuhi koridor hukum gitu, kemudian pastikan semuanya berjalan seperti yang diharapkan gitu. Ada kekhawatiran sendiri nggak sih Bang Wamen begitu? Ini kan masa jabatan yang pendek ya, bisa dibilang ya 2024 dan kedepannya juga sudah akan berakhir begitu. Narasi yang muncul di kalangan warganet dan juga masyarakat adalah baik Menteri Budi Aris Setiadi dan juga Abang sebagai Wamen ini semacam jadi kayak bantalan begitu. Tapi tahan dulu jawabannya ya Bang Wamen. Pemirsa, akan kita dalami di segmen berikut, perbincangan masih akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali. Presiden Joko Widodo resmi melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dalam upaya perombakan kabinet atau reshuffle terbaru. Nezar akan bekerja mendampingi Budi Aris Setiadi yang menjadi Menkominfo.
Nezar Patria adalah seorang jurnalis berpengalaman yang telah lama dikenal dalam dunia media. Ia lahir di Sigli, Aceh pada 5 Oktober 1970 dan merupakan anak dari Syamsul Kahar, pemimpin umum harian Serambi Indonesia Surat Kabar terbesar di Aceh. Pendidikan Nezar mencakup Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Magister Sejarah Hubungan Internasional dari London School of Economics, Universitas London, Inggris, dan Institut Teknologi Bandung. Selain kiprahnya sebagai jurnalis, Nezar juga terlibat aktif dalam Gerakan Reformasi 1998 sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Ia bahkan menjadi salah satu dari 13 aktivis yang diculik pada masa Orde Baru dan kemudian menjadi relawan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Setelah masa reformasi, Nezar mengikuti jejak ayahnya dan menekuni dunia jurnalistik. Ia pernah menjadi jurnalis majalah mingguan Tempo, mendirikan portal berita daring viva.co.id, serta menjabat sebagai pemimpin redaksi The Jakarta Post. Nezar juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan anggota Dewan Pers. Selain itu, Nezar terlibat dalam asosiasi media sebagai anggota Dewan Etik di Asosiasi Media Cyber Indonesia. Dalam bidang bisnis, Nezar pernah menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia atau Persero dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha sebelum akhirnya menjadi staf khusus 5 Menteri BUMN. Dengan profil yang kaya akan pengalaman jurnalistik dan dedikasi terhadap reformasi, Nezar Patria diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai Wamenkominfo untuk kemajuan sektor tersebut di Indonesia. Ya pemirsa, masih akan kita dalami terkait dengan sosok Wamenkominfo yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Abang Nezar Patria yang masih bersama saya dan juga kami malam ini dalam studio One on One ya. Bang Nezar masih sanggup ya, masih semangat ya? Semangat. Harus dong, harus dong kita. Ya. Nah Bang Nezar, sesuai dengan pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda begitu terkait dengan ada itu apa namanya bukan kekhawatiran ya, ya semacam citra begitu ya. Lagi-lagi karena Abang dan juga Pak Menteri begitu Budi Aris Setiadi diangkat menjelang masa akhir kepemimpinan dari Pak Presiden Joko Widodo begitu. Sempat ada kekhawatiran juga nggak secara personal dari Bang Nezar gitu? Duh, ini yang jadi sosok yang akan diserang selanjutnya yang akan jadi sorotan adalah Pak Budi dan juga saya gitu ke depan. Tidak sih kalau buat saya. Gas. Iya, soalnya kita tahu Kementerian Kominfo karena didera kasus korupsi itu kan banyak pekerjaan yang kemudian tertunda ya. Sementara ada target-target pemerintah, target nasional juga, harapan rakyat gitu ya terhadap fungsi-fungsi Kominfo gitu, terutama misalnya soal pembangunan BTS ini gitu. Kalau sampai terhambat kan kasihan tuh rakyat yang di Papua semakin jauh dari informasi atau kecepatan akses iya, rakyat yang ada di Indonesia Timur gitu ya, terutama di daerah yang terpencil gitu. Nah, jadi saya kira tugas ini saya menerimanya dengan ikhlas lah gitu. Yang penting bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi harapan rakyat itu tadi. Gitu, jadi lebih PR-nya berarti selain untuk meneruskan BTS 4G ini gitu ke seluruh daerah yang masih membutuhkan, berarti masih ada terkait dengan keamanan data penduduk yang juga dikelola oleh Kominfo, kemudian juga situs judi online nih Bang Nezar, Bang Wamen yang masih juga jadi sorotan dan juga kekhawatiran begitu. Apa saja berarti concern atau prioritas masing-masing gitu, program prioritas dari Kemenkominfo? Ya, itu salah satunya ya, dan juga disebutkan oleh Pak Presiden gitu, menangkap keresahan di tengah masyarakat gitu, situs judi online ini. Begini Mbak Fani, jadi selama 5 tahun terakhir ini ternyata itu ada 850.000 situs judi online yang sudah di take down oleh Kominfo. Banyak sekali, dan ya ini perkembangannya luar biasa gitu. Jadi di take down satu muncul dua lagi, gitu ya kan. Baru di take down 1 hari, besok muncul dengan wajah yang lain gitu ya. Jadi memang monitoringnya harus sangat intens gitu. Dan di Kominfo kita punya instrumen lah untuk itu, untuk selalu melihat. Tetapi kita juga sangat
apresiatif kalau ada laporan-laporan dari masyarakat, itu sangat membantu kerja-kerja pemantauan ini. Dan kita tahu modusnya kan juga aneh-aneh gitu kan. Pakai SMS. Pernah terima SMS nggak? Wah, ada Japrian. Japrian, ya. Sekalian kan sebagai masyarakat saya juga mungkin bisa curhat sedikit Bang Wamen. Ada 2 kali waktu itu dalam 1 minggu terakhir begitu. Tapi kalau saya mungkin sebelum melaporkan saya kerjain dulu sih yang gitu. bersangkutan sampai kesel sendiri sampai begitu. Kesel. Bang Wamen juga pernah lagi dapat? sering saya dapat, dan itu via SMS loh. Via SMS, ada juga lewat WA ya, WA Blast gitu. Dia pakai WA Blast, lalu dia pakai SMS Blast gitu ya. Dan sebetulnya kita udah bekerja sama dengan operator seluler ya, untuk memfilter SMS seperti ini. Juga untuk yang pakai platform WhatsApp itu WA Blast gitu, kita juga sudah kerjasama dengan WhatsApp-nya juga gitu. Cuma ini kan mereka pinter ya. Jadi misalnya untuk ngakali filtering itu dia ubah hurufnya, misalnya jackpot itu J, terus nanti A-nya dikasih 4, terus dikasih tanda apa gitu ya, sehingga itu bisa lolos lah gitu. Nah, kita terus pantau, dan begitu kita ketahui kita langsung take down lah. Oke. Tapi proses hukumnya atau ya penyelidikannya kan juga harus diteruskan ya Bang ya, supaya kita bisa memotong atau memutus akar masalahnya. Persis. Sempat ketemu nggak Bang sama culprit atau orang-orang yang terlibat begitu dalam? Ya, beberapa pelakunya saya kira sudah pernah ditangkap juga ya. Ya, kita bekerjasama dengan Barreskrim Polri juga untuk soal ini, dan kerjasama ini sudah lama sebetulnya oleh Kominfo. Kita coba lanjutkan lagi nanti dengan mungkin pendekatan yang lebih intens gitu. Saya akan koordinasi juga dengan Pak Menteri ya, untuk mungkin membuat crash program untuk bisa mengintensifkan pengawasan terhadap judi online ini gitu. Ya, kita tahu kita bekerja dalam timeline yang cukup singkat gitu. Jadi ada sejumlah prioritas, antara lain ya judi online ini menjadi satu katakanlah concern ya, big concern malah ya. Oke, ini berarti sudah jadi pembicaraan atau komunikasi sendiri dengan Pak Menteri begitu ya? Iya, betul. Bang Nezar, saya ingin menggali sedikit begitu atau penasaran begitu tentang bagaimana bentuk komunikasi dan juga mungkin delegasi tugas masing-masing antara Pak Budi Aris Setiadi dengan Bang Nezar begitu. Sebelum dilantik sempat ngobrol bareng? Oh ya, kita sempat ngobrol bareng, juga dapat arahan presiden juga untuk tugas masing-masing gitu, sudah cukup jelas gitu, dan hampir setiap hari kita berkomunikasi apa saja yang mau kita lakukan, dan ya ada rapat-rapat yang cukup intens, punya grup WhatsApp bareng gitu ya, untuk pekerjaan rame, dan itu grup WhatsApp saya bertambah lagi gitu ya. Baterai handphone habis. Cepet banget, kenapa baru dicas sudah low bat gitu ya. Cukup intens gitu. Nah, tapi oke, semuanya semangat, saya lihat semuanya punya gairah baru, dan kita juga semuanya fokus gitu, karena kita mengejar waktu yang memang tidak panjang lah ya, 1 tahun 2 bulan mungkin ya. Semoga lancar semuanya. Jadi ini kita buat prioritas-prioritas gitu untuk menyelesaikan apa yang belum dikerjakan ya. Lalu juga melihat di mana ada sumbatan-sumbatan sehingga program ini tidak bisa terlaksana atau tidak bisa berjalan. Kita bikin apa yang sering kita sebut sebagai totok nadi gitu ya. Sehingga bisa cepat gitu geraknya. Nah, gimana caranya membangun chemistry Bang Wamen begitu, ketika kita tahu ya gitu rekam jejak Abang sebagai mantan jurnalis dulu ya begitu. Tapi kalau misalnya bicara mengenai jurnalis sih kayaknya apapun yang kita jabat, profesi apapun yang kita jalani, hati tetap jadi jurnalis begitu ya Bang Nezar. Dan juga Pak Menteri kan berasal dari ya ormas politik begitu. Jadi gimana bisa menyatukan visi dan juga misi berdua? Karena kita pernah sama-sama punya latar belakang profesional, jadi tidak sulit lah untuk menyatukan visi kan. Pertama sekali kan harus visi dulu kita satukan. Nah, setelah visi kita sama, gampang tuh eksekusinya jadi lebih enak gitu ya. Dengan Pak Menteri cukup intens lah ya, berdialog, berdiskusi apa aja yang harus dilakukan, terutama membedah, membuat mapping persoalan ya, mana yang kritikal, mana yang apa gitu ya, lalu menyusun prioritas. Nah, ini rapat-rapat untuk memilih
dari sekian banyak program dan kita lihat signifikansinya, magnitudenya gitu dan impact-nya buat masyarakat, terutama sampai dengan akhir kabinet ini gitu. Nah, kita coba cari mana yang paling menjadi prioritas. Prioritas itu kan kalau itu kita selesaikan, kita juga dengan gampang menyelesaikan yang lain. Benar, gitu. mapping ya. Mapping. Oke, gitu. berarti saat ini yang menjadi prioritas utama adalah BTS. BTS karena itu pending matters gitu, pending matters yang harus kita selesaikan segera gitu. Dan what's the stake? Maksudnya on the stake-nya kan lebih besar ya, begitu magnitudenya ya gitu masyarakat. Kemudian soal bocor data atau soal bocor data, terus beberapa isu lain ya, misalnya pengendalian soal hoax segala macam gitu. Itu masuk dalam mapping, tapi juga kita melihat sejumlah regulasi-regulasi ya yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem digital yang sehat ini untuk Indonesia. Nah, itu juga menjadi satu concern gitu. Ya, kalau kita bicara ekosistem digital, berarti kan termasuk ekosistem ekonomi digitalnya gitu ya, bisnis digitalnya juga gitu. Itu termasuk yang menjadi concern. Dan ada banyak masalah juga di sana gitu yang membutuhkan campur tangan Kominfo lah gitu untuk bisa membuat semacam regulasi yang memuluskan ekosistem ini bergerak gitu. Kalau meminta partisipasi begitu dari masyarakat kan ya kita masyarakat kan yang menggunakan sistem teknologi informasi tersebut setiap harinya gitu, yang terlibat langsung begitu. Gimana Bang Nezar atau Bang Wamen meminta mereka semuanya ikut bekerja sama begitu, tidak hanya sekedar julid dan juga skeptis? Dalam penyusunan regulasi kita selalu mengajak ya, kita selalu mengajak. Misalnya yang terakhir ini publisher rights itu ya, yang dukungan platform media sosial untuk jurnalisme yang berkualitas. Nah, kita mencoba menampung apa kata platform media sosial, apa kata perusahaan media gitu ya, lalu kita coba duduk bareng membicarakan kira-kira regulasi macam apa gitu yang dibutuhkan sehingga dua pihak ini bisa membangun satu relasi bisnis yang lebih fair gitu ya, lebih sehat gitu, dan ini juga bisa menjamin media sustainability. Tapi di samping itu kita juga ingin bagaimana platform ini juga bisa membantu ya atau mendukung jurnalisme berkualitas sehingga informasi yang sampai ke masyarakat itu juga informasi sahih dan mencerdaskan mereka ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dan fungsi-fungsi pers secara umum bisa bertumbuh dengan lebih baik karena ya itu kan bagian dari masyarakat yang demokratis ya. Boleh juga lah kerjasama dengan MNC Media ya, jadi promosi Bang Nezar. Nah, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri Bang Nezar, tidak hanya sebagai wamen tapi juga sebagai personal begitu, individu, memandang bagaimana perkembangan teknologi informasi saat ini, apakah ada kekhawatiran tersendiri begitu? Ya kan ada kemajuan tapi juga ada tantangan atau risiko tersendiri. Betul. Kita siap, Indonesia siapkah? Indonesia harus siap. Walaupun dengan literasi digital saat ini dari masyarakat? Iya, itu yang harus kita kebut ya. Itu harus kita percepat gitu. Dan kita intensifkan gitu untuk melakukan literasi digital gitu, termasuk peningkatan digital skill, digital safety, ya kan, digital ethics, kemudian juga digital culture-nya terbangun. Itu yang sulit ya. Iya. Netizen Indonesia katanya dibilang paling galak sedunia. Iya. Dan kita kan orangnya suka ngobrol ya, sehingga obrolan kita pindah ke media sosial dan kita menjadi sangat nyinyir gitu di media sosial gitu. Ada orang yang pemalu gitu kan, yang nggak bisa ngobrol terbuka gini, tapi di media sosial bukan main gitu. Ketika ketemu orangnya diem gitu. Benar. Iya, itu lebih galak di media sosial. Lebih galak di media sosial. Dan itu dunia yang lain dan tapi ya apa boleh buat, kita sekarang masuk ke dalam dunia yang serba terkoneksi ya. Terkoneksi secara digital dan itu mempengaruhi kehidupan sosial dan juga budaya kita sekarang. Kita kalau kata para akademisi itu kita masuk ke dalam situasi deep mediatization gitu ya, di mana kita tenggelam dalam semua infrastruktur digital teknologi gitu, dan itu kita nggak bisa lepas dari perangkat, dari gawai, dari jam pintar gitu ya, dari semua.
mau lihat apapun tuh pasti terkoneksi secara digital gitu loh. Dan ini jadi tantangan tersendiri, apalagi dengan perkembangan yang terbaru yang jadi debat yang sangat serius, yaitu munculnya artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan ini. Ini salah satu concern Pak Jokowi juga. Pak Jokowi Presiden itu juga memberikan arahan kepada kita untuk mencermati perkembangan artificial intelligence ini juga gitu, kecerdasan buatan ini. Nah, ini memang pro dan kontra ya. Betul. Menyikapi kecerdasan buatan ini. Apakah dia harus kita awasi dengan ketat atau kita gunakan gitu ya, tapi kita lihat dia pedang bermata dua lah gitu ya. Jadi memang di Eropa berdasarkan informasi yang kita pantau itu mereka sedang membuat regulasi yang ketat untuk perkembangan AI gitu. Di Amerika juga kekhawatiran tentang kecerdasan buatan juga muncul, tetapi di sisi yang lain penggunaan kecerdasan buatan ini juga luar biasa gitu. Betul, ada manfaat yang kita dapat. Wah, luar biasa manfaatnya gitu ya. Tetapi juga impact-nya secara sosial juga akan besar. Karena kita tahu di dunia bisnis misalnya penggunaan kecerdasan buatan ini bisa menggusur sekian tenaga kerja yang ada. Profesi news anchor aja juga terancam, Sudah Bang Neza. Bang Wamen. Pernah lihat 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu ada anchor seperti Mbak Fani ini, dan Mbak Fani ini bisa di cloning loh, bisa dibuat kayak apa yang kita sebut dengan deepfake gitu. Deepfake, ya. betul. Iya kan, jadi itu bisa muncul di televisi, Mbak Faninya tidur tapi siaran gitu. Siaran, bisa baca berita. Sebenarnya bisa istirahat sih bisa kalau istirahat. kita nggak bisa. Tapi itu lagi-lagi profesinya terancam gitu, mata pencaharian atau periuk nasinya juga terancam begitu, Bang Neza. Pas bangun kok udah pensiun gitu kan. Jangan dong, belum siap. Baik, Bang Wamen bicara tadi mengenai hablum minanas atau hubungan antar manusia yang sekarang lebih banyak begitu dijalankan di media sosial begitu. Bang Wamen sendiri juga mungkin pernah mendapat komentar atau apa ya namanya tanggapan sedikit dari netizen atau warganet pas ketika Bang Wamen dilantik. Tapi tahan dulu jawabannya ya, Bang Nezar Patria. Kita akan dalami di segmen berikut. Pemirsa, One on One masih akan kembali sesaat lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya akan masih berdialog atau bukan berdiskusi sih, ngobrol begitu ya dengan Wakil Menteri Kominfo atau Wamenkominfo, Bang Nezar Patria yang masih bersama kami malam hari ini. Bang Nezar, tadi sebelum jeda saya sudah mengetis gitu ya terkait dengan interaksi mungkin dari Bang Wamen, apalagi sekarang menjabat sebagai pejabat strategis di Kominfo begitu. Tentunya juga akan semakin banyak interaksi yang akan dilakukan atau dilakukan Bang Wamen dengan masyarakat Indonesia yang menjadi warganet begitu. Sempat ada komentar yang masuk begitu untuk Bang Wamen ketika dilantik kemarin? Ya, ada banyak ya, ada banyak ucapan selamat, ada banyak ya titipan-titipan dan arti harapan gitu ya. Ada juga yang lain. Ada juga yang komentar ya kritis gitu ya. Ya biasalah ya. Banyak gitu. Kebetulan saya punya beberapa akun media sosial. Beberapa saya aktif gitu, tapi beberapa hanya untuk monitoring aja gitu. Oke. Kalau tadi bicara mengenai yang kritis di media sosial, belum tentu kritis di dunia nyata, pernah ketemu nggak kasus seperti itu Bang Wamen? Ketika lagi di media sosial, tweet war gitu, atau war bersama, tapi pas ketemu, kicep. Oh iya, ada. Ada yang begitu gitu ya, sewaktu tweet war gitu, kok gemes banget gitu ya. Tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Itu 2009 ya kalau nggak salah ya. Bahkan udah lama ya? Iya, sudah lama gitu. Ya cukup gemes gitu ya, tapi ya itu ternyata kita memang nggak boleh terlalu emosi di tweet itu, karena dunia di digital ini terutama komentar-komentar yang muncul itu kadang-kadang kan dibuat oleh mereka yang satu memang iseng gitu ya, dia nge-tweet juga mungkin nggak, misalnya nge-tweet nih gitu, atau di Instagram atau di Facebook, kadang-kadang juga nggak mikir gitu ya. Kadang-kadang begitu saya lihat gitu, jadi tinggal apa gitu komentar yang udah tinggal gitu kan, kita yang meradang gitu ya dengan komentarnya itu. Jadi sebaiknya memang harus lebih bijak lah ya untuk menyikapi itu. Mana yang misalnya saya sih nggak pernah berkomentar atau bersaut-sautan untuk komentar-komentar yang katakanlah
negatif tapi nggak punya base-nya gitu. Tapi kalau kritik yang ada base-nya gitu, saya senang gitu. Saya ada base argumennya cukup bagus gitu ya. Tajam dia misalnya mengkritik kita, ya saya sama sekali nggak sakit hati gitu ya, nggak pernah. Ya saya balas lagi dengan satu argumen. Apalagi kalau dia punya data-data yang mungkin saya nggak punya gitu ya. Saya juga respect dengan masukan-masukan seperti itu. Seni gitu. berdebat ya Bang? Iya. Tetapi kalau ada yang nyinyir, lalu yang kerjanya ya cuma gimana menghancurkan karakter orang ini gitu segala macam ya. Nggak usah deh. Lupakan. Iya, karena habis dia membuat komentar itu, dia mungkin tidur atau dia minum kopi dan kita meradang sampai 2-3 minggu. Siapa yang rugi? Iya benar, kita sendiri begitu. Tapi ini juga berangkat dari literasi digital berarti kan, Bang Wamen gitu. Apakah dari Kominfo sendiri mungkin ada program begitu untuk mencerdaskan lebih lanjut gitu para warganet, terutama dari Indonesia gitu? Kan kita dapat julukan apa ya namanya, netizen paling tidak sopan gitu. International is not a good. Iya, indeks kesopanan ya ada itu. Indeks kesopanan digital apa gitu. Benar. Iya. Terutama perundungan di media sosial yang luar biasa gitu untuk generasi milenial dan Gen Z ya. 93% mereka merasa terancam oleh cyberbullying ini ya. Untuk literasi digital di Kominfo sendiri itu salah satu program ya. Program yang cukup apa istilahnya penting gitu buat kita karena ya penggunaan media digital ini terutama sosial media ya atau media sosial harus dibekali ya para generasi baru ini dengan pengetahuan yang cukup. Jadi gitu pengetahuan misalnya digital skill-nya itu memang harus dipunyai gitu. Dia tahu bagaimana menggunakan media sosial ini, lalu kemudian digital ethics-nya itu juga dia ngerti gitu ya secara etika, do and don'ts-nya itu gimana ya, mana yang kalau kamu tweet gini itu harmful gitu ya, itu bisa membuat orang ada impact-nya, membuat orang terlukai atau apa gitu ya, rugi ya. Memberikan impact negatif buat kehidupan orang lain gara-gara tweetnya gitu ya. Nah ini harus dipahami gitu. Lalu juga bagaimana membangun digital culture yang sehat gitu ya. Selain juga mengerti digital safety gitu. Gimana kita menggunakan perangkat-perangkat digital ini, terutama platform-platform digital itu dengan aman gitu ya, dengan aman gitu ya, terutama nih keamanan data. Jadi kapan kita harus sharing misalnya data-data pribadi, kapan itu tidak gitu ya. Terus waspada juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang coba digging ya atau profiling kita segala macam, itu juga harus waspada karena banyak sekali kejadian penipuan-penipuan ya, dan juga itu apa namanya tindak pidana cyber. Itu bermula dari situ gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus, kita terlebih dahulu yang harus mengontrol, kemudian juga membatasi begitu ya. Betul. Oke. Betul. Mbak Nezar, saya ingin gali sedikit mengenai sosok Abang sebagai Nezar Patria begitu. Berangkat dari jurnalis dulu ya Abang, kita sama-sama punya akar yang sama ya. Satu sekolah lagi. Satu sekolah lagi benar. Nah, berarti pertanyaannya adalah, sebagai dulu mahasiswa filsafat, kemudian menjadi seorang jurnalis begitu, ya cukup ya satu sih, lebih susah jadi jurnalis atau jadi eksekutor begitu, pihak eksekutif. Beda-beda tingkat kesulitannya. Iya, jurnalisme adalah satu dunia yang saya kira cukup tough juga ya. Kalau kita menjalankan atau kita menghayati profesi itu, saya kira itu profesi yang mulia ya. Profesi untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya, terutama bergerak untuk kepentingan publik gitu loh. Jadi saya cukup bangga pernah jadi wartawan, dan sampai hari ini mungkin insting saya masih seperti insting seorang wartawan, dan saya kira karena saya sudah melakoninya hampir seperempat abad ya, jadi itu udah melekat lah, sudah instinktif gitu. Ada banyak hal di dunia jurnalistik ya, dan juga industri media yang ikut membentuk saya lah gitu sampai dengan hari ini. Misalnya kita bekerja di media kan kita harus terlatih untuk cepat menangkap poin-poin penting dari satu pembicaraan ya, dan itu sangat berguna di dunia eksekutif kemudian ya gitu ya. Ketika saya melihat persoalan lalu kemudian
melihat satu gambar besar gitu ya, lalu menangkap poin-poin apa yang paling penting di situ, itu dengan cepat bisa tergambarkan gitu, dan itu kemudian menjadi panduan dalam melakukan eksekusi juga gitu. Dan mencari solusi kalau betul, ada masalah ya Bang. Mencari solusi masalah, nah itu kan nanti latihan bagaimana decision making harus dibuat secara tepat gitu ya. Nah itu juga sudah terjadi di dunia jurnalistik sebelumnya, di dunia jurnalisme, di industri media. Ketika kita turun ke lapangan ya, mengejar sumber misalnya, sumber A atau sumber B, decision harus cepat dibuat gitu kan, ya, cepat gitu kan. Apalagi kalau Mbak Fani yang di industri broadcast seperti ini lagi live, decision making penting banget. Breaking news ya, breaking news apa gitu ya. Jadi itu semua latihan-latihan yang kemudian sangat berguna ketika kita masuk ke misalnya di dunia eksekutif sekarang, di mana ada keuntungan sendiri yang Bang Nezar alami begitu ya? Iya, karena sebelumnya saya juga masuk ke bisnis, misalnya di dunia bisnis, saya pernah di BUMN gitu, itu terasa sekali gitu, pengalaman sebagai jurnalis itu memberikan modal yang cukup besar gitu, bahkan juga ilmu saya ketika saya belajar di kampus, filsafat itu juga banyak membantu saya untuk membuat semacam mapping, untuk mengerti akar persoalan gitu ya. Jadi semua yang kita lakoni sebetulnya berguna buat hidup kita ke depan, asal kita tahu mana yang aspek-aspek pentingnya gitu yang bisa terus dipertahankan dan membentuk semacam modal ya bagi kita untuk berjalan ke depan gitu. Tapi sempat ini nggak sih Bang, kayak ada kekhawatiran tersendiri begitu, kan menjabat masuk PT Pos dulu ya sebelumnya, dari ketika bukan pensiun ya, berhenti gitu dari media, kemudian ke PT Pos, BUMN, kemudian ke Menkominfo begitu, sebuah skup profesi yang kita tidak pernah, ya kalau saya pribadi gitu, tidak pernah mengetahui, kita akan belajar soal ini, kita akan terlibat dalam soal ini yang tadinya tidak pernah kita turun serta di dalamnya secara dalam gitu. Tapi ada satu benang merahnya buat saya, karena hampir semua pekerjaan yang saya lakoni itu erat kaitannya dengan komunikasi juga. Interesting. Iya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget nggak jauh-jauh banget. Ketika saya masuk ke PT Pos, misalnya saya Direktur Hubungan Kelembagaan dan IT waktu itu, sebelum kemudian IT-nya dipisah, dan di departemen itu saya melakukan pekerjaan-pekerjaan ya komunikasi korporasi, komunikasi bisnis dan lain sebagainya macamnya, sambil mengetahui juga lanskap bisnisnya dan dinamika bisnis yang terjadi di sana. Saya juga belajar gimana marketingnya, saya juga melihat sistem IT-nya dan lain sebagainya macamnya. Itu cukup berguna gitu. Jadi dengan angle komunikasi kita juga bisa merambah ke dunia yang lain, dan kita bisa mendalami area yang lain dan mendapat knowledge yang beda lagi gitu ya. Jadi pada dasarnya komunikasi itulah yang penting ya? Komunikasi itu yang penting ya, karena tanpa komunikasi kayaknya dunia senyap gitu. Betul. Walaupun dampak dari komunikasi juga tadi gitu, Abang tweet war, kepikiran 2-3 minggu gara-gara komentar jahat netizen gitu ya Bang ya. Oke, nah sekarang berarti tugas semakin banyak, waktu tapi semakin sempit begitu Bang Nezar. Gimana itu mapping kegiatan sehari-hari? Tapi ya maksudnya kerjaan di kementerian, terus kemudian aktivitas sehari-hari, dan tentunya juga me time gitu. Karena kalau anak zaman sekarang sih ngomongnya kalau nggak ada me time mental health terganggu Abang. Butuh healing ya. Butuh healing. Dikit-dikit healing. Gitu. Tapi karena baru masuk biasanya belum dapat cuti ya Bang ya. Gimana tuh Bang? Ya kebetulan ya lagi-lagi karena di dunia jurnalistik kan kita bekerja juga hampir tidak mengenal waktu ya. Nggak ada tanggal merah Bang ya. Segala macam gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan irama dan satu pekerjaan dengan lingkungan pressure yang tinggi gitu ya. Nah jadi itu udah instingtif aja sih sebetulnya, dan memang kadang-kadang terasa capek juga gitu ya. Kalau udah begitu saya menekuni hobi ya. Apa tuh? Ya saya suka jalan kaki pagi gitu, atau saya berkunjung ke daerah-daerah yang jarang dikunjungi gitu, justru bukan tempat-tempat yang ramai gitu ya. Misalnya ada satu tempat wisata yang belum begitu terkenal di mana gitu, entah itu ada di Jawa atau di luar Jawa gitu ya, main aja ke sana gitu ya, bawa buku atau membaca, tengah alam terbuka, jalan gitu ya, kemudian kembali lagi gitu ya. Atau ya
kalau lagi capek banget, istirahat sebentar, ya coba olahraga selain jalan kaki tadi, berenang gitu ya. Ya itu saja yang kita lakukan gitu. Setelah itu ya nonton film. Oh, cocok ya berarti ya. Nonton film dan baca novel mungkin yang yang ya, tapi novel-novel yang bagus ternyata juga bikin kita berpikir panjang juga gitu. Oke, film favorit dan juga novel favorit Bang Nezar, Bang Wamen apa? Film favorit saya, film favorit saya itu sebetulnya ada banyak gitu ya. Tetapi yang saya suka tonton berkali-kali itu The Godfather. 1, 2, 3? 1, 2, 3. Oke. Novel itu yang paling saya suka itu dari Hemingway ya. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Pas banget ini kayaknya bacaan anak-anak filsafat ya sebenarnya. Iya, itu apa The Old Man and the Sea gitu ya. Itu saya suka sekali novel itu. Ya. Dan dibawa kemana-mana ya Bang ya kalau misalnya lagi jalan-jalan? Ya sudah 3-4 kali saya baca gitu. Jadi nggak baca lagi lah, udah cukup. Tapi terus terbayang-bayang ya. Iya. Oke, mungkin terakhir kali Bang Nezar sekaligus sebagai closing statement. Saya masih penasaran karena kita sama-sama berangkat dari sisi jurnalis begitu ya. Ketika menjadi jurnalis dan sekarang sudah terjun ke dunia eksekutif begitu, ada hal yang mungkin bikin kangen Abang, ingin Abang ulang begitu, Bang Wamen ulang? Dalam hal apa nih? Pengalaman, kemudian lokasi atau tempat yang pernah Abang datangi begitu? Ya prinsipnya saya mengalir gitu ya, mengalir dan menikmati setiap aliran-aliran itu gitu ya. Karena saya yakin kadang-kadang kita tidak bisa mengulang apa yang pernah kita dapatkan gitu ya. Karena kalaupun kita berkunjung ke tempat yang sama dengan situasi yang berbeda, tapi kita nggak bisa mendapatkan rasa yang sama seperti yang kita kunjungi di masa yang lalu. Apa-apa ya Bang? Iya, jadi cuma hanya kenangan aja yang didapat gitu ya. Jadi buat saya menikmati setiap sekuens dalam hidup lah gitu ya, dan mengambil yang positif dari sana yang kira-kira bermanfaat buat saya dan buat yang lain juga gitu. Kemanapun kita akan melangkah begitu ya Bang Nezar. Begitu. Baik. Bang Nezar, Bang Wamen, terima kasih sebelumnya karena durasi sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog. Nah, ini berarti kalau tadi katanya ada apa? Saya dengar ada gitu, kita harus ulangi lagi berarti dialog ini di lain kesempatan ya. Jangan bosan diundang oleh one on one ya Bang Wamen. Dan saya harap agar posisi Abang dan juga pengalaman Abang dalam Kementerian Kominfo ini tidak hanya menjadi sebuah kenangan, tetapi juga menjadi sebuah prestasi. Begitu. Amin. Menjadi wakil dari kami para jurnalis begitu yang turun untuk melayani masyarakat begitu ya Bang Wamen. Amin. Mohon dukungannya. Amin ya rabbal alamin, kami dukung. Terima kasih Bang Wamen sebenarnya atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya Bang Wamen. Terima kasih, Fani. Baik, pemirsa, demikian episode kami dalam One on One kali ini bersama dengan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Sampai jumpa.